Santapan Harian Sabtu 28 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada bersama aku,
mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagai orang percaya kita memahami doa sebagai komunikasi dengan Allah. Kadang kita bergumul perihal bagaimana kita dapat menghidupi doa kita. Sebagai umat, kita pun bertanya, bagaimana seorang imam besar mempersembahkan kurban bagi umat dan memastikan bahwa kurban itu diterima Allah? Dalam doa terakhirnya, Tuhan Yesus berbicara dengan Bapa yang mengutusnya. Ia berdoa, pertama untuk dirinya sendiri. Kemudian ia berdoa bagi para muridnya. Dan akhirnya untuk orang-orang yang kelak akan percaya. Tuhan Yesus memohon kekuatan dari Bapa supaya ia dapat memuliakan Bapa melalui jalan salib, yakni peninggiannya. Penyelesaian tugas ini menjamin hidup kekal saat orang percaya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus menggenapi setiap firman yang dinubuatkan. Selanjutnya, Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-Nya, memohon perlindungan dan penyucian mereka dengan firman Allah. Para murid ini adalah kepunyaan Allah Bapa yang menerima firman Tuhan yang diberikan kepada mereka. Firman itu telah mengubah hidup mereka. Tuhan Yesus berdoa agar mereka tetap bersatu dalam kasih dan kebenaran ketika Ia akan meninggalkan mereka. Akhirnya, Tuhan Yesus berdoa untuk semua orang percaya masa depan, memohon agar mereka dapat mengalami kesatuan ilahi. Ia berdoa agar mereka mengenal kasih Tuhan dan realitas hidup kekal melalui dirinya. Yohanes pasal 17 mengungkapkan inti misi Yesus, yaitu rekonsiliasi, kesatuan, dan hidup kekal. Doa Tuhan Yesus sebagai imam besar bukan hanya menyatukan kita dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, melainkan juga menantang kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama saat ini. Mendorong kita untuk hidup dalam kasih dan kesatuan sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan teladan doa yang bersyafaat bagi tugasnya dan bagi umatnya. Lantas, bagaimana dengan doa kita hari ini? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarilah kami hidup saling mengasihi dan menjaga kesatuan dengan sesama. Lembutkanlah hati kami untuk saling menerima, mengampuni, dan menguatkan, agar melalui hidup kami, kasih dan damai-Mu nyata dirasakan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.